Yahoo! Hihihi. Ohayo, konnichiwa, konbanwa minasan. O genki desu ka nya? Tatada! Wah! Hewo! Kali ini Mio mau ngelis full anime yang karakter utamanya itu dikejar sama cewek-cewek cantik di sekitarnya. Nah, apa aja animenya? Yuk langsung aja kita ke listnya. Anime yang ke-10 adalah Sainai Heroine no Sodekata. Anime ini bercerita tentang seorang siswa otaku bernama Aki Tomoya yang gak sengaja ketemu sama seorang cewek cantik misterius waktu liburan musim panas. Nah, terus dia ini tuh berniat buat ngebikin game dengan ide dari adegan pertemuannya sama si cewek misterius itunya. Terus, waktu si Tomoya masuk sekolah, dia tuh langsung nyamperin teman masa kecilnya yang bernama Eriri Spencer. Dan ternyata si Eriri ini tuh suka bikin komik dojin gitunya. Jadi deh si Tomoya ngajakin Eriri buat jadi ilustrator di proyek gamenya. Awalnya si Eriri nolak gitu sih, tapi Tomoyanya ngotot banget buat minta bantuan si Eriri yang tsundere ini. Wah, gimana ya kelanjutannya? Berhasilkah Tomoya ngebujukin Eriri? Anime yang ke-9 adalah Hensuki. Wah, siapa nih yang masih jomblo dan pengen punya pacar? Pasti kalian bakalan suka banget deh sama anime yang satu ini. Bercerita tentang seorang siswa jomblo bernama Kiryu Keiki yang pengen banget punya pacar. Nah, terus suatu hari dia tuh ngebersihin ruangan ekskul kaligrafinya yang berantakan bareng sama 3 orang teman cewek dan adik perempuannya. Tapi gak disangka, waktu dia mau pulang dan ngunci ruangan itu, si Keiki ini tuh malah nemuin surat cinta sama pantsu yang ditinggal di atas meja buat dia. Ara, sasuga Keiki-kyun, akhirnya masa jomblomu akan berakhir. Nah, kemudian si Keiki ini mulai nyari tahu identitas dari si penulis surat itunya. Wah, kira-kira siapa ya yang udah nulis surat cinta itu buat Keiki? Anime yang ke-8 adalah Kanojo ga Flag wo Orare Tara. Anime ini bercerita tentang seorang siswa bernama Sota Hatate yang punya kemampuan aneh untuk bisa melihat bendera di atas kepala orang-orang. Jadi, bendera yang muncul di kepala orang-orang itu beda-beda dan menentukan apa yang bakal terjadi selanjutnya sama orang itu. Eits, tapi bukan cuma itu doang kekuatannya si Sota ini. Dia juga bisa matahin bendera dari orang-orang yang dia temuin. Kayak contohnya tuh bendera kematian, bendera pertemanan, bendera cinta, dan lain-lain. Nah, tapi si Sauta ini tuh nganggap kalau kekuatannya dia tuh bawa sial, makanya dia tuh selalu jaga jarak dari teman-temannya. Sampai akhirnya dia tuh nemuin ada keanehan sama beberapa temen ceweknya. Jadi tuh ada yang benderanya bisa tumbuh lagi dan bahkan ada yang nggak punya bendera sama sekali loh. Kok bisa gitu ya? Kira-kira apa ya yang akan terjadi selanjutnya? Anime yang ke-7 adalah Rokujuma no Shinryakusa. Anime ini bercerita tentang seorang siswa SMA bernama Kotaro Satomi yang memilih untuk tinggal sendiri dan tidak membebani orang tuanya. Jadi dia tuh sekolah sambil kerja part-time dan tinggal di kosan murahnya. Tapi siapa sangka kalau ternyata kosan murah yang dia pilih itu bakalan jadi rebutan sama cewek-cewek aneh yang tiba-tiba muncul di kamar kosannya. Mulai dari hantu cewek, alien cewek, sampai cosplayer nyasar ada di kamar dia dengan tujuan masing-masing yang intinya berniat buat ngerebut kamar itu dari Satomi. Wah, kira-kira si Satomi ini berhasil gak ya buat mempertahankan kamarnya? Penasaran kan? Wih, langsung aja dikepoin animenya. Hihihi. Anime yang ke-6 adalah Yuragiso no Yunasan. Gimana perasaan kalian kalau tinggal sekamar sama hantu? Kawaii. Pasti serem kan ya? Tapi kalau hantunya kawaii gimana? Kayak anime yang satu ini nih. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Fuyuzora Kogarashi yang punya kemampuan supernatural dan bisa melihat hantunya. Nah, suatu hari dia tuh dengar rumor tentang penginapan murah bernama Yuragi yang punya sumber air panas populer. Tapi gosipnya penginapan itu tuh berhantu, jadinya disewain dengan harga murahnya. Terus karena si Kogarashi ini tuh udah terbiasa dan gak takut buat lihat hantu, dia tuh akhirnya mutusin buat nginep di situ. Tapi gak disangka, ternyata hantu yang ditemui di penginapan itu adalah hantu cewek imut yang bernama Yunanya. Kalau kira-kira apa ya yang bakalan terjadi sama Kogarashi dan Yuna? Anime yang kelima adalah Sugumomo. Nah, anime yang satu ini bercerita tentang siswa SMP bernama Kagami Kazuya yang hidupnya tuh biasa-biasa aja. Sampai suatu hari dia tuh ketemu sama seorang cewek cantik berpakaian kimono bernama Kirihanya. Tapi walaupun itu adalah pertama kalinya si Kazuya ketemu sama cewek itu, si cewek itu tuh malah bertingkah seolah-olah dia tuh udah kenal lama sama si Kazuya. Dan ternyata si Kiriha adalah arwah dari kain obi yang dikasih sama ibunya Kazuya.
Akhirnya kehidupan Kazuya pun mulai berubah. Sekarang Kazuya jadi makin dekat sama hal-hal supernatural yang ada di sekitarnya. Wah, gimana ya keseruan kehidupan Kazuya yang baru? Tanoshi! Anime yang keempat adalah Nokom. Wah, kalau anime yang satu ini sih gak usah diraguin lagi nya. Soalnya bukan cuma romansnya aja yang bisa menghibur kita, tapi jokes-jokes receh dan ekspresi lucu dari tiap karakternya juga ngebikin anime ini jadi lebih menarik lagi. Nah, ceritanya tuh ada seorang siswa bernama Kanade Amakusa yang punya kutukan aneh bernama pilihan absolut. Jadi, kutukan si Kanade ini tuh maksain dia buat ngepilih sebuah pilihan dari dua option yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Dan kalau misalnya dia tuh nggak milih, maka dia tuh bakalan sakit kepala sampai gelundung-gelundungnya. Tapi sayangnya, pilihan-pilihan di kepala Kanade ini tuh selalu pilihan yang aneh-aneh dan muncul di saat yang gak tepat, dan ngebikin dia dicap jadi anak aneh di sekolahnya. Sampai suatu hari, si Kanade ini tuh milih pilihan gadis cantik yang jatuh dari langit. Dan gak disangka, ternyata beneran ada gadis cantik jatuh dari langit dong. Kira-kira siapa ya gadis misterius itu? Anime yang ketiga adalah Oresuki. Wah, buat para pecinta anime school romance pasti bakal suka banget deh sama anime yang satu ini. Bukan cuma jalan cerita yang beda dan keren, tapi jokes-jokes recehnya juga relate banget ya. Bercerita tentang seorang siswa bernama Amatsuyu Kisaragi yang biasa dipanggil Juro. Nah, si Juro ini beda banget dari MC anime harem yang biasanya. Jadi dia tuh bukan dikejar cewek-cewek karena pada suka sama dia, tapi dia tuh dikejar sama cewek-cewek buat nyomblangin mereka ke sahabatnya Juro, yaitu San-chan. Wah, nyesek banget kan? Padahal si Juronya tuh udah kepedean tuh. Dan terus yang paling bikin ngakak adalah semua momen dejavu itu terjadi di bangku taman legendarisnya. Wah, gimana ya kelanjutannya? Akankah Juro berhasil buat nyomblangin cewek-cewek ini sama sahabatnya? Yeay, anime yang kedua adalah Oreshura. Anime ini bercerita tentang seorang siswa bernama Kido Eita yang punya cita-cita buat masuk ke sekolah kedokterannya. Nah, si Eita ini tuh fokus banget buat belajar dan nganggep semua hal yang menghalangi cita-citanya itu tuh gak dibutuhin, termasuk cinta. Jadi si Eita ini tuh bener-bener gak mau dan gak tertarik sama hal yang berbau cinta-cintaan. Sampai-sampai dia tuh mendeklarasikan diri sebagai orang yang anti cinta, alias milih sebagai single yang gak mau punya pacar. Nah, tapi suatu saat ada seorang cewek blasteran bernama Masuzu yang pindah ke kelasnya. Dan karena suatu alasan tertentu si cewek ini tuh nembak si Eita. Dan terus karena suatu alasan tertentu juga si Eita ini gak bisa nolak cintanya si Masuzu itu. Hei, kira-kira apa ya alasannya? Penasaran kan? Kuy langsung aja ditonton ya animenya. Yos, anime yang nomor satu adalah High School DxD. Wah, kalau anime yang satu ini pasti kalian udah banyak yang tahu kan? Iya kan? Wayo, ngaku. Yups, anime ini bercerita tentang seorang cowok jomblo bernama Issei Hyodo yang kerjaannya cuma nontonin cewek-cewek cakep tiap hari. Nah, suatu saat tiba-tiba si Issei ini tuh ditembak sama seorang cewek misteriusnya. Terus besoknya mereka tuh langsung jalan-jalan berdua gitu. Tapi sayangnya setelah mereka ngedate, si cewek misterius ini tuh malah langsung berubah jadi malaikat jatuh yang berniat buat ngebunuh Issei. Tapi gak disangka, waktu di saat-saat terakhir si Issei ini tuh malah diselamatin sama senpainya yang bernama Rias Greymori, yang ternyata adalah seorang iblis. Wah, gimana ya nasibnya Issei-kyun?